Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, oke, coba kita bacakan. Ini ada tulisan yang ngeri-ngeri sedap. Lagi-lagi dari Rizal Fadila ya. Nulis tentang agak keras juga tulisannya, yaitu solusi untuk kebaikan negeri, tangkap Jokowi. Apalagi tapi kita bacakan coba ya apa yang dituliskan oleh Rizal Fadila, seorang aktivis. Negeri ini bermasalah dengan tingkat kompleksitas tinggi. Sebutan Konoha atau Wakanda selalu terasosiasi sebagai negeri yang karut marut, brengsek, bahkan gila. Masif tertuduhkan untuk pemerintahan Jokowi karena korupsi merajalela dari menteri hingga bupati. Bahkan ikut anak bini. Ekonomi beralur konglomerasi, agama, budaya dan hukum diacak-acak. Rakyat hidup susah dengan pendapatan minim dan harga yang terus melambung. PHK dan pengangguran semakin meningkat. Membenahi secara parsial bukan solusi, sebab tambal sulam itu pekerjaan yang melelahkan dan hanya menjadi hiburan asal-asalan. Penyelesaian harus mendasar karena keadaan kini adalah akibat dari suatu sebab. Sebab utamanya adalah kepemimpinan yang tidak becus, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Dinasti diutamakan, lalu kroni dan kolusi korporasi, investasi menjadi tempat sembunyi para pelaku korupsi. Ikan busuk mulai dari kepalanya, negara membusuk mulai dari kepala negaranya. Oleh karena itu, kepala yang di dalamnya ada otak harus menjadi fokus perhatian dari segala pembenahan. Jokowi harus ditangkap, diperiksa dan diadili. Ini alif bata rekonstruksi negeri yang telah runtuh. Jika hal itu dapat dilakukan, maka banyak keuntungan yang akan didapat, antara lain. Pertama, politik dinasti atau nepotisme akan berhenti. Perbuatan yang diancam pidana maksimal 12 tahun ini akan membawa Jokowi berada dalam tahanan selama proses. Pejabat lain menjadi takut untuk melakukan hal serupa. Kedua, korupsi, banyak menteri dapat diusut alokasi ke kantong presiden tanpa khawatir terhambat oleh campur tangan kekuasaan. Sang raja berada di tempat pesakitan. Pengusutan indikasi korupsi presiden sangat berdaya guna untuk memulai program pemberantasan korupsi. Ketiga, kasus KM50 dapat dibuka kembali dan diperiksa dengan objektif. Dugaan keterlibatan banyak petinggi termasuk Presiden Jokowi dapat terkuak. Pelanggar HAM berat mesti mendapat sanksi, akan berefek domino pada pengusutan pembantaian Bawaslu dan tewasnya 800-an petugas pemilu 2019. Peristiwa Kanjuruhan pun tak terkecuali. Keempat, penyelewengan 271 triliun dan pencucian uang 346 triliun serta ratusan triliun pembobolan uang negara dapat disidik serius. Program penyelamatan uang negara dapat efektif termasuk terbitnya undang-undang tentang perampasan aset. Kelima, IKN batal, rempang dievaluasi dan PSN atas PIK 2 segera dicabut. Kepres dan Inpres perlindungan PKI tidak dapat dijalankan. Kebijakan membahayakan ideologi Pancasila dibenahi. Kiblat perjuangan bangsa diluruskan kembali. Sejalan dengan pandangan petisi 100 dan kelompok lainnya yang berikhtiar mencari solusi bagi kebaikan negeri dengan misi memakzulkan Jokowi, tangkap dan adili Jokowi serta pulihkan kedaulatan rakyat, maka penangkapan Jokowi menjadi strategis dan penting. Penangkapan Jokowi akan memberi kesempatan padanya agar ia bertaubat dan membersihkan diri. Jika mau bersemedi di dalam tahanan, maka itu adalah haknya. Yang penting bangsa dan rakyat Indonesia telah terselamatkan dari kepalsuan dan lumuran kotor tangan kekuasaannya. Indonesia maju dan Indonesia baru harus dimulai dengan pembersihan sisa-sisa karakter korup, munafik dan busuk rezim Jokowi. First step to improving the country is to arrest and prosecute Jokowi. Langkah awal untuk memperbaiki negeri adalah dengan menangkap dan mengadili Jokowi. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi yang dituliskan oleh Rizal Fadila ya. Solusi untuk kebaikan negeri, tangkap Jokowi ya. Rizal Fadila. Ya tentu tidak sesederhana itu, tapi the first step to do ya, to improving.
Tapi sebenarnya saya termasuk orang yang, mohon maaf ya, tidak suka ngomong soal tangkap menangkap. Karena negeri ini kan negeri hukum. Yang saya inginkan adalah bukan soal tangkap menangkap, tapi diproses secara layak segala pelanggaran hukum atau kejahatan yang memang layak atau adequate untuk diproses. Seperti tadi sudah saya katakan ya, beberapa hal misalnya soal pelanggaran hak asasi manusia KM 50 itu ya layak. Kemudian meninggalnya petugas KPPS di pemilu 2019 menurut saya layak diproses. Kemudian korupsi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme layak diproses. Dan lain sebagainya termasuk juga korupsi yang memang jelas-jelas dilakukan. Tapi tentu yang lain-lain ya hukum administrasi ya seperti atau hukum tata negara seperti soal ijazah palsu dan lain sebagainya. Tapi itu kan satu hal ya. Pertanyaannya adalah apakah penguasa yang baru dalam hal ini Prabowo memiliki keinginan dan tekad untuk menegakkan hukum. Apakah dia akan menggunakan teori atau pepatah mikul dhuwur mendem jero. Jadi hal-hal yang baik kita ingat, yang buruk-buruk kita lupakan saja, kita pendem ke jero, ke dalam ya. Tentu tidak bisa begitu kalau memang kebijakannya merugikan dan merupakan konspirasi kejahatan. Ya barangkali harus kita lihat ya. Kita akan mudah-mudahan ya. Oke. Luar biasa ya. Tadi saya nulis di mana ini? Ada ya, nulis di sebelahnya ya saya. Oh ini di atas ya. Solusi untuk kebaikan negeri ya. Ini ada juga tulisan ke Israel, tokoh muda NU pasarkan hasil tambang. Oh, belum apa-apa udah konspiratif begini ya. Makanya tambang itu bisa menjadi racun bagi organisasi keagamaan ya. Bisa menjadi alat atau sesuatu yang sifatnya fitnah. Oke, itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Terima kasih pada Kang Rizal Fadila yang selalu kritis, berani. Tetapi tentu ini semua adalah wilayah kebebasan warga negara untuk berpendapat. Saya belum pernah melihat atau mengikuti begitu banyaknya kritik terhadap presiden yang mau step down. Mungkin karena kita sudah punya media sosial masing-masing ya. Kita sudah punya Android atau punya iPhone masing-masing. Sehingga kita bisa menulis, bisa membuat statement dan lain sebagainya. Karena di era SBY tidak seperti ini ya. Tangkap SBY dan lain sebagainya jarang terdengar. Apalagi di era sebelumnya lagi. Ya mudah-mudahan kita lihat ya bagaimana Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi sama seperti SBY completed berkuasa selama 10 tahun hasil pemilihan umum. Tapi apakah hasil pemilihan umumnya jujur dan adil? Ya nantilah mudah-mudahan ada tim independen ya. Salah satu yang bisa diperkarakan juga adalah cawe-cawe Jokowi dalam proses berpemilu. Dan itu juga bisa. Tapi masalahnya kalau dia berselingkuh dengan kekuasaan yang baru, ya nggak gampang juga ya. Itu soalnya. Sobat sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.